Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pandemi corona yang menimpa dunia ini, dirasa perlu untuk berbicara sedikit masalah kekebalan kita dalam menghadapi virus SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 itu. Maka dalam kesempatan ini saya akan bicara masalah sistem imunitas kita, pemeriksaan rapid test, pemeriksaan RT-PCR atau swab tenggorok, dan vaksinasi, apakah berguna atau tidak. Sistem imunitas kita, sering orang menganggap bahwa sistem imunitas kita itu adalah antibodi kita. Apakah itu betul? Sebenarnya sistem imunitas kita itu terbagi dua, yaitu sistem imunitas spesifik dan yang non-spesifik. Dikatakan spesifik karena kemampuannya untuk mengenali protein atau benda asing itu, sedangkan sistem imunitas non-spesifik tidak mempunyai kemampuan itu. Sistem imunitas non-spesifik, misalnya kulit kita, selaput lendir kita, asam lambung kita, bahkan batuk dan pilek, itu termasuk dalam sistem imunitas non-spesifik. Termasuk juga sistem imunitas non-spesifik ya, adalah sel-sel dalam darah kita, seperti sel-sel leukosit kita atau sel darah putih itu, sel-sel makrofag ya. Kemudian untuk yang melawan virus itu bisa sel-sel natural killer. Itu sistem imunitas non-spesifik. Sedangkan sistem imunitas spesifik itu ada yang berbentuk sel seperti sel T sitotoksik, sel T helper, sel T suppressor, sel T suppressor, dan sebagainya. Dengan sistem imunitas spesifik yang bukan berbentuk sel, dibilang dengan sistem imunitas spesifik yang humoral, itulah yang dikatakan dengan antibodi. Ya, dia berbentuk protein yang larut dalam darah, protein imunoglobulin. Ada 5 antibodi kita, yaitu IgA atau hemoglobin A, IgE, IgD, IgG, dan IgM. IgG dan IgM itu banyak di dalam serum atau dalam darah kita, sehingga kalau kita berbicara masalah proteksi atau kekebalan terhadap virus atau bakteri atau kuman, maka kita bicara masalah antibodi IgG dan IgM. IgG bisa bertahan lama, bertahun-tahun, sedangkan IgM bertahan hanya 3 bulan saja. IgM jumlahnya sedikit, hanya sekitar 13%, sedangkan IgG sampai dengan 70%. IgM adalah yang bereaksi pertama bila terjadi infeksi. Jadi infeksi primer yang pertama IgM, IgG berikutnya. Pada infeksi yang sekunder atau yang kemudian berkali-kali, IgG bisa langsung bereaksi mendahului IgM. Demikian sepintas tentang masalah imunitas kita, sistem imunitas kita. Jadi antibodi itu hanyalah sebagian dari sistem imunitas kita. Bagaimana dengan pemeriksaan rapid test? Rapid test itu adalah cara untuk mengetahui apakah kita mengetahui antibodi terhadap virus corona. Cuman bukan virus corona penyebab COVID-19 itu aja, SARS-CoV-2. Segala macam virus corona bisa memberikan hasil yang positif. Seperti kita ketahui, virus corona ada pada piaraan-piaraan kita, seperti anjing, kucing, bahkan pada babi, sapi, dan sebagainya. Bermacam-macam virus corona di atas dunia ini.
Tapi kalau kita anggap saja bahwa itu ingin mengetahui antibody terhadap virus corona SARS-CoV-2, maka bila kita mengetes cek rapid test itu pada orang-orang tanpa gejala klinik. Jadi kita lihat orang-orang sehat, kita lihat ya, tidak ada batuk, tidak ada pilek, baik-baik saja, kita cek rapid test. Bila hasilnya positif, maka apa artinya itu? Artinya adalah satu, bahwa virus corona itu memang ada ya, tapi orang itu memberikan kekebalan terhadap virus corona tersebut ya, telah memberikan kekebalan, cuman tidak timbul gejala kliniknya, bisa dibilang belum timbul, kita katakan bisa demikian. Karena gejala klinik pada COVID-19 mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-14. Sedangkan rapid test bisa memberikan hasil positif pada hari ke-10 ya, atau paling lambat hari ke-15. Jadi pada hari ke-10 itu atau pada hari ke-12 mungkin dilakukan satu rapid test, dia belum timbul gejala, positif. Bisa terjadi seperti itu. Jadi rapid test positif pada orang dengan gejala klinik negatif tapi punya virus, bisa saja. Yang sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan swab tenggorok RT-PCR untuk langsung memastikan apakah dia betul positif atau negatif virusnya. Tapi hampir tidak mungkin dilakukan ya. Padahal swab tenggorok atau RT-PCR itu bisa berubah jadi negatif. Karena yang berfungsi di sana bukan antibodi tapi benda seluler, bisa aja dimusnahkan dalam tempo cepat. Kemudian pada orang tadi yang RT-PCR positif, virus positif, gejala klinik negatif mungkin. RT-PCR positif, virusnya negatif, mungkin atau tidak. Gejala klinik negatif, mungkin atau tidak. Mungkin juga. Kenapa? Karena kekebalan yang didapatkan itu kekebalan yang udah lama. Seperti kita ketahui bahwa IgM itu bisa bertahan sampai 3 bulan. IgG bisa bertahun-tahun. Mungkin dia 2 bulan yang lalu pernah terinfeksi SARS-CoV-2, memberikan kekebalan. Kemudian sekarang dicek virusnya udah nggak ada lagi, virusnya negatif. Gejala klinik juga negatif. Jadi rapid test positif juga bisa terjadi dengan virus negatif, gejala klinik negatif. Sekarang kita cek pada orang yang sehat tadi, yang sehat yang lainnya, hasil rapid testnya negatif. Gejala klinik negatif karena dia orang sehat seperti tadi kan. Apa itu artinya? Artinya adalah bisa juga dia virusnya positif. Jadi bukan berarti rapid test negatif virusnya negatif. Virusnya bisa positif, tapi belum memberikan gejala klinik. Tuh, karena gejala klinik seperti kita katakan tadi bahwa bisa sampai hari ke-12 belum ada, mungkin hari ke-13 baru gejala klinik. Ya. Rapid test negatif. Gejala klinik negatif, ya. Virus bisa positif. Nah, kemudian rapid test negatif, virus negatif bisa juga, gejala klinik ya negatif juga. Jadi dua-duanya bisa. IgM, IgG rapid test negatif itu bisa ada virus juga. Ya. Walaupun gejala kliniknya negatif. Begitu juga dengan IgM, IgG positif, bisa tanpa virus dan gejala klinik negatif. Kemudian bila kita cek pada orang dengan mempunyai gejala klinik, orang batuk pilek, kita cek rapid testnya, hasilnya positif. Apa itu artinya?
Artinya adalah satu, bahwa rapid test yang terjadi itu sama seperti yang tadi, rapid test yang dulu. Sedangkan virus yang ada sekarang ini atau gejala klinik itu mungkin bukan dari virus corona, mungkin virus yang lain atau bakteri yang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan virus corona SARS-CoV-2. Ya. Atau memang itu virus SARS-CoV-2 juga, COVID-19 juga, rapid test positif, ya, virus positif, gejala klinik positif. Apa itu? Jadi orang itu diperiksa misalnya hari ke-12, hari ke-10 udah timbul itu IgG positif, hari ke-12 baru timbul gejala, cek rapid hari ke-12 timbul lah. Berarti virus SARS-CoV-2 nya positif, gejala kliniknya positif, rapid testnya positif, ya. Kemudian apabila pada orang gejala klinik yang lain, orang lain dengan gejala klinik positif juga, batuk, pilek, sesak, kita cek rapid testnya negatif, IgG negatif. Apa itu artinya? Artinya ya juga sama juga, bahwa orang tuh mungkin virusnya positif tapi belum memberikan antibodi yang positif, ya. Dia diperiksa pada hari kelima setelah infeksi virus SARS-CoV-2 atau COVID itu positif gejalanya. Tapi seperti dikatakan tadi bahwa antibodi bisa timbul hari ke-10, ya, atau bahkan mungkin hari ke-15. Ya. Jadi virus positif tapi antibodi belum terbentuk. Atau daya gejala batuk pileknya itu bukan karena virus corona, tapi karena virus lainnya atau batuk pilek lainnya, bakteri yang lain. Kemudian bisa juga dia IgM negatif, gejala klinik positif, virusnya negatif. Bisa juga tadi bukan karena virus corona. Jadi dua-duanya punya kemungkinan yang sama, baik diperiksa oleh gejala klinik negatif maupun klinik positif. Karena itu mana yang lebih menguntungkan? Apa yang rapid test positif atau yang rapid test negatif? Ya kedua-duanya tidak menguntungkan karena kita belum tahu ada virus atau enggak. Tapi kalau secara umum kita bilang bahwa yang menguntungkan ya yang punya kekebalan, ya, yang punya kekebalan. Kenapa? Ya karena fungsi kekebalan itu ada juga pada saat terjadi virus masuk ke paru, itu bisa dia lebih cepat untuk menghilangkan itu ketimbang orang tidak punya kekebalan. Jadi kalau mau diisolasi, seharusnya malah yang diisolasi itu yang IgG negatif, IgM negatif, ya, bukan IgG positif. IgM positif diisolasi 2 minggu itu tidak berguna. Kalau mau yang terkenal nggak ada gunanya pemeriksaan rapid test itu. Negatif diisolasi, positif diisolasi, jadi tidak berguna. Ya, jadi begitu masalah rapid test, bahwa yang terpenting adalah tadi bukan pemeriksaan rapid test tapi pemeriksaan swab tenggoroknya. Ya, sekarang kita bicara masalah pemeriksaan RT-PCR. Apa itu pemeriksaan RT-PCR? Itu reverse transkriptase polymerase chain reaction, ya, suatu sistem atau teknik untuk memeriksa virus secara langsung. Jadi virus yang ada di tenggorokan itu diambil kemudian dicek. Kalau positif berarti memang pasti ada virus. Kalau negatif ya seharusnya pasti tidak ada virus. Walaupun kadang ada yang mengatakan bisa saja negatif karena masalah medianya atau masalah pengambilan sampelnya kurang baik atau masalah virusnya sedikit. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara masalah pengambilan apa udah
bagus semuanya. Masalah virus sedikit itu pun tidak ada virus sedikit, semua dihancurkan sistem daripada imunitas seluler kita, clean, dia bermain bersih. Atau mungkin negatif karena berbentuk jenazah, enggak juga, semua virus hancur, tidak ada jenazah di sana. Jadi kalau RT PCR negatif, kita bermain dengan lugas saja, berarti tidak ada virus. RT PCR positif, berarti ada virus. Dan karena RT PCR-nya positif, biasa diisolasi sampai dengan 2 minggu. Kenapa sampai isolasi 2 minggu? Karena gejalanya bisa sampai 2 minggu, gejala COVID-19 batuk pileknya. Walaupun demikian, dengan sistem imunitas yang baik, bisa saja dalam tempo 5 hari gejalanya telah hilang. Ya, virusnya mati semua. Tidak ada yang bisa mencegah imunitas kita untuk menghilangkan virus. Nggak harus 2 minggu, 5 hari bisa, 3 hari bisa. Jadi kalau dia ada uang silakan periksa. Dia tidak ada gejala. Kemudian dia cek lagi swab tenggorokannya, RT PCR-nya. Hasilnya negatif berarti dia sehat, tidak usah nunggu lagi sampai 2 minggu. Begitu masalah RT PCR. Oke. Yuk. Masalah vaksinasi. Apakah vaksinasi itu? Vaksinasi adalah menyuntikkan pada darah kita vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah kuman atau bakteri atau virus yang telah dilemahkan sedemikian rupa untuk memancing tubuh supaya membuat antibodi, sehingga apabila datang virus atau bakteri yang seperti itu, tubuh dengan cepat akan menangkapnya, antibodi akan menangkapnya dan menghancurkannya, makrofag akan menghancurkannya. Itu vaksinasi. Apakah berguna pada COVID-19? Maka kita harus bicara dulu atau memilih dulu patogenesis mana yang akan kita pakai. Kalau kita pakai patogenesis yang sekarang, di mana dasarnya adalah bukan mencari sel target tapi mencari reseptor, AC2 angiotensin converting enzim 2 yang berfungsi untuk mengatur masalah tekanan darah dan elektrolit, itu bisa berguna. AC2 ada di mana-mana, terutama di saluran pernafasan, di ginjal, di jantung, di otak, di usus. Berguna karena bila virus masuk akan ditangkap oleh antibodi. Tapi berdasarkan fakta yang ada, bahwa 90% gejala klinik daripada COVID-19 ini adalah klinik yang ringan, hanya batuk pilek saja. Sehingga menjadi pertanyaan atau hal yang aneh kalau sel target daripada COVID-19 pada seluruh sel-sel di organ tubuh, dan tidak pernah dibaca, tidak pernah ada bahwa sel target, sel inang dari virus ada seluruh sel-sel tubuh. Tempat dia hidup hanyalah satu sel aja dia bisa hidup. Jadi misalnya ada rumah, ada satpamnya, rumah A ada satpamnya, rumah B ada satpamnya, ya, satpamnya dua-duanya membolehkan masuk. Itu virus bukan akan masuk di rumah A dan rumah B, dia lihat mana yang dia bisa hidup. Kalau dia bisa hidup di rumah A, dia di situ, karena belum tentu rumah B itu dia bisa hidup. Adanya C2 pada sel di paru-paru misalnya, bisa hidup dia di situ, belum tentu dia bisa hidup pada sel di ginjal walaupun ada AC2-nya juga. Jadi dengan berdasar itu saya mengatakan bahwa antibodi tidak berguna, karena saya katakan sel target. Jadi kita mencari sel target bukan reseptor. Sel target daripada SARS-CoV-2 penyebab daripada COVID-19 adalah sel goblet, sel-sel penghasil lendir,
cairan yang kental, karena gejalanya ringan saja, lain dengan SARS-CoV-5. Dia di alveolis, di paru-paru, karena gejalanya berat. Kalau kita percaya itu, maka vaksinasi tidak berguna, karena di situ tidak bermain antibodi. Yang saya katakan bahwa antibodi bermain di dalam darah, ya, di saluran nafas bagian atas sel goblet itu darah sedikit, itu lapisan mukosa, ya, sedikit. Akibatnya yang bermain di situ bukan antibodi, yang bermain di situ adalah sel-sel kita, sel imunitas non spesifik. Yang untuk virus adalah sel natural killer, baik dalam sel goblet dia menghancurkannya maupun di luar dari sel goblet, dan mungkin dibantu oleh sel imunitas spesifik kita, sel T sitotoksik. Ya, kalau kita percaya itu, berarti masalah daripada COVID-19 tidak akan pernah selesai. Tidak ada yang 100% akan terjadi COVID-19 negatif. Kenapa? Karena dia akan terus datang, dan tidak ada antibodi yang bisa menahannya. Walaupun 260 juta rakyat Indonesia atau seluruhnya divaksinasi, tetap dia akan datang, karena antibodi tidak mencegah itu. Yang menjaga itu adalah imunitas seluler kita, ya, selalu ada. Cuman patokannya ini sekarang agak sulit, karena kematian harus menurun, padahal kematian bisa makin meningkat nih sekarang. Kenapa? Karena WHO yang mengatakan ODP dan PDP dimasukkan juga dengan kematian karena COVID-19. Jadi kapan akan terjadi satu penurunan kematian yang signifikan? Orang panas sehari dengan batuk pilek di Jawa ini, di mana seluruh kota Pulau Jawa bisa kita katakan telah ada transmisi lokalnya, akan dimasukkan pada ODP. Saya setuju apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Dubai. Secara perhitungan daripada orang-orang pintar dunia, bahwa Uni Emirat Arab itu 100% baru hilang COVID pada tanggal 23 Juli 2020. Tapi 2 minggu yang lalu Uni Emirat Arab sudah membuka mal-malnya, dan dia hanya melakukan lockdown 2 minggu saja. Begitu juga dengan Saudi Arabia, hanya dengan lockdown 1 bulan aja dia buka mal-malnya. Begitu juga dengan Malaysia, telah membuka mal-malnya dengan lockdown 1 bulan. Kalau Saudi Arabia baru selesai 100% COVID-nya pada tanggal 28 September 2020. Malaysia baru 8 Juli 2020. Indonesia 29 Agustus 2020. Kelihatannya dunia menginginkan bahwa mengikuti apa yang dilakukan oleh Spanyol dan Italia. Mereka telah 2,5 bulan melakukan lockdown, tapi mal-mal mereka belum dibuka. Mungkin mereka menunggu 100%, yaitu tanggal 30 Agustus. Berarti masih sekitar 3 bulan lagi, atau selama 5 bulan lebih mereka melakukan lockdown. Spanyol baru selesai 100% pada tanggal 2 Agustus. Ini masih 2 bulan lagi, atau 4,5 bulan, 5 bulan mereka melakukan lockdown. Satu keanehan kalau kita baca para orang-orang pintar yang menghitung itu, bahwa Cina dianggap telah selesai lockdown pada tanggal 9 April 2020, dan tak ada yang mereka lockdown kecuali hanya Wuhan nih, dengan penduduk 11 juta, berarti penduduk Cina 1,5 miliar. Bagaimana mereka bisa mengatakan COVID-19 100% hilang di Cina pada tanggal 9 April 2020? Dengan begitu, saran saya Indonesia harus berani untuk keluar dari lockdown, juga negara-negara lainnya. Pada tanggal 10 Mei ini, Jakarta sebagai cerminan daripada Indonesia telah 1 bulan melakukan lockdown. Kalau mereka setuju, mereka keluar dari lockdown dan sholat hari raya pada tanggal 30 Ramadan atau 1 Syawal nanti. Tapi kalau mereka ingin lockdown terus sampai 29 Agustus 2020, ya silahkan saja. Pada akhirnya, kita harus ingat surat Yasin ayat 60 yang mengatakan bahwa kita harus selalu hati-hati pada tipu daya setan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.